Selamat pagi Mas Zaki dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok Session 10 Private International Law yang beranggotakan Syafia Kamalia Putri, Najla Adinda Rizky, Jennifer Angela Kezia, Ataya Nashwa Jose Rizal yang berpartisipasi dalam pembuatan materi, saya, Grace Christy, Anissa Tiara Devani, Istiazah Mulyasari Riyadi yang berpartisipasi dalam penyampaian materi, serta Mutmainah Al-Zahra Natanegara yang berpartisipasi dalam perekaman dan pengeditan video. Hari ini kami akan membawakan materi Principles of Private International Law in Subject, Family, and Property Law. Pertama-tama kami akan menjelaskan mengenai asas-asas HPI yang terdapat dalam sengketa antara subjek hukum. Terdapat 3 asas yang umumnya dipakai dalam sengketa ini, yaitu asas nasionalitas atau kewarganegaraan, domisili, dan penentuan status badan hukum. Pertama, asas nasionalitas atau kewarganegaraan. Asas ini adalah asas yang memberikan status personal kepada subjek hukum berdasarkan pada hukum kewarganegaraan dari subjek hukum tersebut. Kedua, asas domisili. Asas ini memberikan hak dan kewajiban subjek hukum berdasarkan tempat di mana subjek hukum tersebut berkediaman tetap. Dalam common law, konsep domisili yang dimaksudkan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu domicile of origin, yang merupakan tempat kediaman permanen yang disebabkan oleh kelahiran, domicile of dependence, yang merupakan tempat kediaman permanen yang disebabkan ketergantungan dengan orang lain, serta domicile of choice, yang merupakan tempat kediaman permanen yang disebabkan oleh tempat pilihan dari subjek hukum tersebut. Lalu, asas yang terakhir adalah asas penentuan status badan hukum. Dalam menentukan status suatu badan hukum, terdapat 3 jenis asas yang dapat digunakan. Pertama, kewarganegaraan atau domisili dari para pemegang saham, terutama dalam hal ini dimaksudkan sebagai pemegang saham mayoritas. Kedua, asas center of administration or business, yang melihat kepada tempat pusat kediaman administrasi dari badan hukum bersangkutan. Dan yang ketiga, asas place of incorporation, yang melihat kepada tempat di mana badan tersebut didirikan. Sebagai informasi tambahan, negara kita, Indonesia sendiri, menggunakan asas place of incorporation dalam menentukan status badan hukum. Selanjutnya, kami akan membahas asas-asas HPI yang berkaitan dengan hukum keluarga. Pada dasarnya, dalam hukum perdata internasional dikenal perkawinan campuran. Dalam perkawinan campuran dikenal 2 macam pandangan. Pertama, pandangan yang menganggap bahwa perkawinan campuran merupakan perkawinan antara pihak yang berbeda domisili. Sedangkan pandangan kedua memandang bahwa perkawinan campuran merupakan perkawinan di mana para pihaknya berasal dari kewarganegaraan atau nasionalitas yang berbeda. Untuk menentukan validitas material dari perkawinan campuran tersebut dapat digunakan beberapa asas. Pertama, asas lex loci celebrationis, yang melihat kepada tempat dilangsungkan atau diresmikannya perkawinan. Kedua, asas yang melihat validitas material perkawinan campuran berdasarkan pada hukum dari tempat kewarganegaraan masing-masing pihak sebelum dilangsungkannya perkawinan. Ketiga, asas yang melihat validitas material perkawinan campuran berdasarkan pada hukum dari tempat domisili masing-masing pihak sebelum dilangsungkannya perkawinan. Dan yang terakhir adalah asas yang melihat validitas material perkawinan campuran berdasarkan pada hukum dari tempat perkawinan tanpa mengabaikan syarat perkawinan dari para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan. Selanjutnya yang ketiga, asas HPI dalam hukum keluarga adalah validitas formal perkawinan. Pada umumnya berdasarkan pada locus regit autem atau diterima asas bahwa persyaratan formal perkawinan ditentukan berdasarkan lex loci celebration. Keempat, akibat-akibat perkawinan. Hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, kekuasaan orang tua, harta perkawinan, dan sebagainya tunduk pada lex loci celebration, sistem hukum dari tempat suami dan istri bersama-sama menjadi warga negara setelah perkawinan, atau joint nationality,
dan sistem hukum tempat suami dan istri berkediaman tetap setelah perkawinan atau joint residence. Ini diatur dalam pasal 62 Undang-Undang Perkawinan atau masih tidak jelas mana yang dianut. Selanjutnya yang kelima adalah perceraian. Perceraian diselesaikan berdasarkan tempat dan ini dianut oleh asas lex loci celebration, joint nationality, joint residence atau domisili of choice setelah perkawinan, dan diajukan gugatan setelah perkawinan atau lex fori. Kesulitannya adalah menyelesaikan perkara dengan asas lex loci celebration karena hukum mungkin belum mengenal kaidah-kaidah locus celebration. Selain itu, menentukan sistem hukum yang berlaku, terutama jika para pihak masih mempertahankan kewarganegaraannya, dan menentukan tempat kediaman jika suami istri sudah lama tidak tinggal dalam kediaman yang sama. Asas HPI dalam hukum Belanda. Kesulitannya adalah menentukan klasifikasi benda menurut hukum. Misalnya, Indonesia membagi benda bergerak dan tidak bergerak. Pada negara sistem common law mengenal jenis benda tetap dan bergerak, tapi juga benda berupa tanah dan benda bukan tanah. Oleh karena itu, klasifikasi dilakukan berdasarkan pada hukum dari tempat gugatan atas benda diajukan dan hukum dari tempat benda berada atau yang terletak. Asas lex situs. Selanjutnya, yaitu asas-asas HPI dalam hukum benda. Status benda bergerak ditetapkan didasarkan pada hukum tempat pemegang hak atau kewarganegaraan atau asas nasionalitas, kemudian hukum tempat pemegang hak berdomisili atau asas domisili, selanjutnya hukum tempat benda terletak atau lex situs. Dalam status benda tetap, asas umum yang berlaku adalah ditetapkan berdasarkan lex rei sites atau lex situs, sesuai dengan yang dianut pada pasal 17 AB. Kemudian, status benda tidak berwujud ditentukan berdasarkan sistem tempat. Yang pertama, kreditur atau pemegang hak atas benda berkewarganegaraan atau berdomisili. Yang kedua, gugatan atas benda diajukan. Tiga, pembuatan perjanjian utang piutang. Empat, pemilihan hukum para hak yang menyangkut tentang benda. Lima, memiliki kaitan paling nyata atau substansial. Yang keenam, pihak yang prestasinya dalam perjanjian tentang benda tersebut tampak paling khas dan karakteristik. Selanjutnya tentang jaminan atas benda ditentukan berdasarkan hukum dari tempat si pemegang jaminan menjadi warga negara, kemudian hukum dari tempat yang memiliki kaitan yang paling substansial dengan perjanjian induknya. Yang ketiga, hukum yang dipilih oleh para pihak sebagai the applicable law dalam perjanjian induknya dalam hal tidak ada pilihan hukum, yaitu the proper law of contract dari perjanjian induk. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih.